Halo, selamat berjumpa dengan Sandi Surarso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan menyampaikan masalah hukum yang viral pada akhir-akhir ini, yaitu dengan judul Dilematis Hukum dan Politik dalam penegakan hukum Bapak Hasto Kristianto. Dikutip dari CNN Indonesia, pakar hukum pidana Universitas Indonesia Bapak Ganjar Laksamana Bondan mengatakan seorang yang sudah ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa sekaligus dikenakan pasal perintangan penyidikan atau obstruction justice, obstruction of justice, yaitu perintangan penyidikan. Bapak Ganjar merespon terhadap kasus yang menjerat Bapak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. KPK sebelumnya telah menetapkan Bapak Hasto Kristianto sebagai tersangka. Selanjutnya dalam kasus dugaan suap penggantian antar waktu kepada anggota DPR RI tahun 2019 sampai 2024 dan perintangan penyidikan hukum itu logis dan sistematis. Seorang yang ditetapkan sebagai pelaku kejahatan tidak bisa ditetapkan sebagai menghalangi perintangan tidak bisa ditetapkan sebagai pelaku perintangan dalam satu penyidikan, yaitu obstruction of justice, merintangi penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK atau menghilangkan bukti dan lain-lain, kata Ganjar dalam Political Show CNN Indonesia Senin 30 Desember malam. Menurut dia, dalam kasus itu ada pilihan yang sangat dilematis, pilihan yang sangat dilematis yang harus diambil oleh KPK. Salah satu yang disangkakan terhadap Hasto Kristianto harus gugur. Kalau Pak Hasto Kristianto pelaku suap
maka perintangan penyidikan harus gugur. Kalau bukan pelaku suap, obstruction of justice, maka jalan terus. Ya. Sudah ada SKPP kejaksaan bahwa kasus Bapak Hasto Kristianto tidak akan dideponir. Kasus Pak Hasto Kristianto penggunaan deponir merupakan penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa. Berdasarkan peraturan yang berlaku, yang maksudnya menyampingkan perkara demi kepentingan umum, ya, menyampingkan perkara yang dimiliki oleh jaksa dalam penuntutan, yaitu deponir itu merupakan penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa. Dalam proses tersebut penentuan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang maksudnya menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara menurut saya. Jadi untuk deponir itu tidak bisa diterapkan oleh jaksa penuntut umum apabila Hasto Kristianto tidak melakukan suatu perbuatan atau keadaan yang membahayakan bagi negara dan bangsa Indonesia, yang sangat menakutkan dan bahaya bagi stabilitas nasional. Maka tidak bisa misalnya Jaksa Agung menjatuhkan deponir terhadap Hasto Kristianto. Ya. Tapi kalau ada kriteria itu bisa saja. Tetapi menurut saya untuk deponir bisa dijatuhkan itu bisa saja minta pertimbangan dari presiden, karena Jaksa Agung di bawah presiden, maka presiden bisa saja memberi suatu pertimbangan bahwa keadaan stabilitas bangsa saat itu sangat terganggu. Ya, stabilitas bangsa dan negara sangat terganggu. Bisa saja presiden menetapkan deponir demi kepentingan umum, ya, keselamatan bangsa dan negara. Selanjutnya, jadi menurut saya pribadi, kalau tidak ada hal yang menyangkut keadaan-keadaan tertentu, ya, hal-hal yang membahayakan stabilitas keamanan, ya, yaitu keamanan bangsa dan negara, maka asas deponir ini menurut saya sulit untuk diterapkan. Tapi kalau ada kriteria atau hal-hal yang membahayakan, bisa saja. Yang paling kuat itu kalau Jaksa Agung menerapkan dengan persetujuan dari presiden, ya, bisa saja. Kalau enggak, ya enggak bisa, ya. Selanjutnya,
dalam kasus Bapak Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan ini sangat-sangat dilematis untuk diterapkan dalam hukum dan politik, ya. Untuk misalnya dijatuhkan suatu asas deponir kepada Bapak Hasto Kristianto bisa saja, tapi kalau ada kriteria-kriteria atau keadaan yang membahayakan bagi nusa dan bangsa, bagi rakyat Indonesia yang sangat rawan, maka lebih baik tidak akan dijatuhkan asas deponir itu. Tapi kalau situasi dan kondisinya membahayakan bangsa dan negara, ya bisa saja, ya. Misalnya Pak Hasto punya kunci-kunci tertentu yang membahayakan, bisa ada kunci-kunci tertentu yang betul-betul dapat membahayakan situasi bangsa dan negara ini atau kepentingan umum bangsa dan negara ini, stabilitasnya sangat terganggu, ya. Itu saudara-saudara sekalian, jadi ada suatu penerapan kasus Bapak Hasto Kristianto yang sangat dilematis, ya. Kecuali Bapak Hasto Kristianto punya bukti-bukti yang kuat untuk dijatuhkannya suatu penyampingan perkara dia oleh jaksa penuntut umum. Kalau tidak, ya tidak bisa dijatuhkan asas deponir itu, ya. Berarti menunggu persidangan yang akan datang karena pra peradilan sudah ditolak. Jadi menunggu proses peradilan di mana jaksa penuntut umum mengajukan Bapak Hasto Kristianto sebagai terdakwa di depan sidang pengadilan. Nanti terbukti atau tidak perbuatan beliau dalam sidang pengadilan, nanti ada jenjang, ya, putusan dari pengadilan, ya, menurut saya tingkat pertama atau pengadilan negeri, ya, jaksa penuntut umum tingkat pengadilan negeri, bisa nanti yang tidak puas bisa mengajukan banding. Kalau putusan banding nanti tidak puas lagi, bisa mengajukan ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung memutuskan putusannya tidak memuaskan lagi, misalnya yang ditetapkan jaksa tidak puas, bisa saja mengajukan peninjauan kembali. Itu terakhir nanti Mahkamah Agung akan memutuskan kasus pidana tersebut. Demikian saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan sekelumit pencerahan buat saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami demi kebaikan semuanya, khususnya bangsa dan negara. Terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Terima kasih.